Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa ketemu di Hindrasi Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syariat teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, eh, saya akan update terkait dengan peraturan Permendak terkait dengan perdagangan ekspor kita, di mana video-video saya yang lalu itu kan mengacu kepada peraturan-peraturan yang lalu, ya, sehingga dikhawatirkan teman-teman yang melihat video-video lama itu masih berpikir itu peraturan-peraturan yang baru. Nah, oleh sebab itu bagi rekan-rekan yang waktu itu melihat video awal-awal, ya video awal-awal itu khususnya terkait dengan peraturan perdagangan, kita harus mulai membiasakan untuk update ya karena ya, sangat dinamis peraturan perdagangan ini. Nah, saat ini saya akan membahas tentang eh, Permendak ya ini sudah lama diluncurkan tahun 23 ya, tapi ini sebagai pengganti dari perpenda-perpenda yang lalu terkait dengan produk-produk eh, kita yang diekspor. Nah, saya akan menyampaikan tentang Permendak tahun 23 nomor 23 ya tahun 23 terkait dengan kebijakan dan pengaturan ekspor di mana ini ada ketentuan yang wajib Anda pahami supaya Anda tidak apa namanya tidak salah langkah ya sehingga jadi bermasalah. Yang kedua ada informasi-informasi penggantian-penggantian istilah yang mungkin saat ini masih belum terbiasa tetapi ke depan tentu akan lebih banyak kita akan lebih pahami ya. Nah, coba saya akan buat dalam bentuk tulisan rekan-rekan ya. Jadi biasa di channel ini kita dan nulis. Nah ini ya. Jadi Permendak, nah, Permendak ini ya. Oh, sorry. Nah ya, Permendak. Waduh, tulisannya kok jelek ya sebenarnya. Dasarnya memang jelek. Ini ya. Oke, Permendak nomor 23 ya, tahun 23. Di sini kami hanya memberikan poin-poinnya saja ya kepada Anda semua, tidak semuanya ya, karena ini kalau dicetak, tapi ini akan saya upload ya di apa namanya di channel ini, karena ini penting sekali. Kalau dicetak itu bisa sampai 566 halaman ya. Jadi Anda boleh download ya, boleh download. Tapi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada Anda semua ya. Nah, yang penting bagi kita ini pas cocok ya, dengan Anda ya. Di sini kita sampaikan ada beberapa hal yang harus diketahui. Satu ya, ini eh, istilah ya. Istilah nanti akan saya jelaskan karena kadang-kadang teman-teman ini masih bingung ya, bingung. Di sini ada namanya penerbitan perizinan usaha, penerbitan izin usaha. Ini harus ada diperhatikan ya. Yang kedua, yang kedua ini ya, hmm, adalah perizinan berusaha di bidang ekspor, ya. Oh, sorry ya.
Saya ulang lagi. Jadi ini yang nomor dua, yang nomor dua. Sorry. Satu terkait eh, di pasal 2 ini berbunyi eksportir wajib memiliki nomor induk berusaha. Nah, ini ya legalitas. Ya, ini legalitas. Ya, wajib mempunyai NIB. Ya. Yang kedua ada namanya penerbitan perizinan berusaha. Perizinan berusaha. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu ada yang namanya bentar, perizinan ada perizinan berusaha, ada namanya PPE. Nah, PPE ya. Apa itu? Pemberitahuan pabean ekspor. Yang keempat itu ada KS ya, KSWP. Nah, ini poin pertama ya. Jadi sebagai persyaratan utama Anda kalau mau ekspor atas nama perusahaan Anda wajib mempunyai NIB. Ya, NIB, nomor induk berusaha. Kemudian yang kedua, tentang penerbitan dan penerbitan perizinan berusaha ini ya, ini yang dulu kita sebut sebagai izin ekspor. Ya, izin ekspor. Izin ekspor ini, penerbitan perizinan berusaha ini, ya, ini hanya untuk produk-produk yang dibatasi ekspornya. Ya, tidak semuanya harus ada penerbitan perizinan berusaha. Ya, jadi untuk produk-produk komoditi yang dibatasi ekspornya. Kalau sekarang ini namanya produk-produk tertentu, nah, istilahnya ya tertentu. Ya, kalau dulu dibatasi, namanya produk-produk tertentu. Nah, ini yang wajib punya penerbitan perizinan berusaha, ya. Kemudian yang ketiga, dulu namanya PEB, Pemberitahuan Ekspor Barang. Sekarang menjadi PPE, Pemberitahuan Pabean Ekspor, ya, PPE. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi kalau ada nanti istilah PPE itu ya PIB ya. Kemudian yang keempat ini ada namanya KSWP. Jadi rekan-rekan semua yang ekspor atas nama pribadi, atas nama perusahaannya sendiri ya, yang tidak menggunakan under name. Nah, ada namanya KSWP. Apa itu? Konfirmasi status wajib pajak. Jadi ada izinnya sudah lengkap, sudah ada perizinan ya, sudah lancar semua ya, data-data komplit. Nah, nanti pihak custom akan cek KSWP-nya. Di situ ada valid atau tidak valid. Jadi Anda cek pelaporan terkait dengan perpajakan Anda. Sudah membuat SPT tahunan belum, gitu ya. Jadi nanti jangan sampai Anda ekspor, ternyata KSWP-nya itu dinyatakan tidak valid. Jadi pasti gagal. Ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau Anda mau ekspor dan itu Anda pakai nama perusahaan Anda sendiri, nah cek ya pelaporan perpajakan Anda. Nih, karena ini akan apa namanya terakses ke sana semua. Ini agar diperhatikan semua. Nah, kemudian tentang peraturan dari Permendag nomor 23 ini adalah membahas tentang produk-produk atau komoditi ya yang diatur atau produk-produk tertentu. Nah,
tertentu atau nah, ini tak sebutkan semua atau barang-barang yang dibatasi ekspornya. Artinya apa? Kalau barang-barang Anda itu nanti masuk ya, masuk barang yang masuk lartas ya, disebut lartas, larangan terbatas, maka selain Anda satu ya, NIB ada, ya kan, KSWP ada, ya. Ketiga, PEB-nya ada siap untuk disubmit ya. Maka yang terakhir cek apakah punya perizinan berusaha. Nah, ini ya, perizinan perizinan berusaha. Anda cek ya. Nah, ini ya. Anda cek semua. Kalau ini sudah ada, ini oke ya mau disubmit ya, tapi ini nggak ada, maka akan tertunda. Dan Anda harus urus dulu nih kalau produk-produk Anda, termasuk produk-produk yang diatur ya, atau masuk produk-produk tertentu. Nah, apa saja produknya? Apa saja produknya? Ini banyak sekali yang masuk. Jadi ada wajib cek produk-produk Anda. Sepintas kilas kita sampaikan ada produk-produk yang terkait dengan kehutanan, pertambangan, tanian. Jadi produk-produk ini ada cek, ada satu ya. Jika produk Anda termasuk barang-barang yang lartas, itu berarti satu Anda bisa masuk untuk mendapatkan ET, eksportir terdaftar ya. Nah, eksportir terdaftar ya, Anda ngurus di Kementerian Perdagangan melalui melalui Inatrit ya, tapi Anda harus masuk ke INSP dulu ya. Apa saja produk ini? Salah satunya ya, itu seperti sarang burung walet. Nanti akan kita kupas ya sarang burung walet. Walet, maka Anda harus punya ET, eksportir terdaftar sarang burung walet. Ya. Terus kemudian apalagi ET? Ada produk-produk pertambangan, ya macam-macam ya, banyak sekali ya, ya mineral. Nah, ini biasanya penggede-penggede ini ya, ya seperti itu memang harus ada ET ya. Yang kedua ada yang namanya PE, persetujuan ekspor. Nah, ini ya persetujuan pasaran ET, ada PE. Apa barang-barang PE ini eh, yang minta persetujuan ekspor? Jadi PE ini harus ada urus, setiap ekspor itu harus mendapatkan persetujuan. Dan nanti akan ada mendapatkan kuotanya ya. Misalkan ini ya, ini secara garis besar saja, misalkan satwa-satwa liar ya, misalkan ada bisnisnya, misalkan ini ya, ini ada juga ini seperti kata ya. Terus ada yang ekspor ini binatang liar, apa misalkan misalkan ini ya, misalkan kata terus binatang-binatang apa lagi ya, kayak ini kayak toke gitu kan ada juga dulu ya banyak ya. Nah, kata ini banyak ekspornya ya, ya udah sudah proses ya. Terus ini harus ada PE ya. Terus Anda mau ekspor beras ya, ya. Beras ketan, beras organik, beras apalagi ya, pokoknya beras sih ya, beras hibah, ini harus ada ngurus PE ya. Walaupun di daerah itu banyak sekali beras ya, Anda nggak bisa ekspor langsung ya, tapi harus ada ngurus PE. Dan ini masih banyak lagi, nanti Anda bisa download di peraturan ini, saya kasih linknya. Ini wajib Anda ketahui, kalau Anda tidak memahami terhadap peraturan-peraturan ini, dikhawatirkan Anda dapatkan order bermasalah ya. Di PE ini banyak, misalkan barang-barang yang terkait dengan cagar budaya ya. Jadi ada kasus teman-teman ini, ada beberapa teman ini ekspor souvenir, barangnya persis ya, pembuatannya itu persis seperti barang purbakala, sehingga pihak kurir waktu itu juga ragu-ragu. Jangan-jangan ini purbakala betul, karena pembuatannya sangat bagus, sehingga pihak kurir ini minta supaya dilampiri konfirmasi dari lembaga tertentu, misalkan dari Departemen Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, atau
yang menaungi UKM tersebut bahwa betul-betul barang ini adalah barang-barang souvenir, bukan perbekalan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kasus yang konsultasi ke saya, teman ini mendapatkan order untuk pengiriman sampel pertama kali. Kecil ya, 5 kilo. Apa itu? Kayu garu. Nah, kayu gaharu ini juga termasuk barang-barang yang diatur, masuk barang tertentu, sehingga setiap ekspor sekecil apapun harus dilalui yang namanya PE, ya, pemberitahuan ekspor, ya. Dan itu masih banyak lagi ya. Jadi ini ada 560 lembar dan kewajiban eksportir ini ya harus membaca supaya update ya prosedur-prosedur itu ya untuk barang-barang tertentu ya. Di sini komplit, jadi nanti nanti ngurusnya di mana itu nanti dikasih arahan. Terus kemudian nanti juga Anda akan tahu ya HS code-nya apa gitu ya disebutkan di sini seperti saraf burung walet 0410 gitu ya. Terus beras apa saja ya, nanti kita coba kulik satu persatu untuk produk-produk yang tertentu ini supaya Anda lebih jelas lagi. Oke, rekan semua, jadi ini sedikit gambaran untuk peraturan Permendak ya nomor 23 tahun 23 terkait dengan barang-barang tertentu di mana ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan terkait penggantian nama, kemudian ada sesuatu yang baru seperti konfirmasi status wajib pajak, ini harus diperhatikan ya. Sehingga nanti Anda ketika ekspor, Anda sudah siap dan tidak mengalami apa namanya kesalahan atau kegagalan ya. Jangan sampai kita mau ekspor perdana ternyata ada masalah di kemudian hari sehingga banyak menimbulkan kerugian besar ya. Oke, rekan-rekan semua tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.